Selamat datang di zaman modern. Zaman di mana semuanya serba cepat dan serba mudah. Kita bisa belanja cepat dari luar negeri, tahu berita mancanegara dengan cepat, dan bisa berkomunikasi dengan saudara di luar daerah. Itu semua bisa terjadi karena teknologi. Teknologi bisa mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Dan itu semua adalah dampak dari globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru Yesma dari SMP Negeri 47 Sijunjung. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu bersemangat ya dalam menuntut ilmu. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar IPS, yaitu tentang globalisasi. Apa sih yang akan kita pelajari tentang globalisasi? Jadi, yang akan kita pelajari pada sebab materi globalisasi ini adalah: yang pertama, pengertian globalisasi. Yang kedua, bentuk-bentuk globalisasi. Yang ketiga, dampak dari globalisasi. Dan yang keempat, upaya menghadapi globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt, yaitu pada tahun 1985. Berdasarkan istilah, globalisasi adalah proses sesuatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang telah mendunia. Globalisasi identik dengan global village, yaitu di mana batas negara memudar karena teknologi informasi. Lalu, kok bisa ya menjadi pudar? Ada yang tahu anak-anak? Iya, betul. Batas negara menjadi semakin memudar karena semua orang dapat pergi kemana saja dengan cepat dan mudah menggunakan alat transportasi modern, seperti pesawat terbang, kapal pesiar, ataupun kereta api. Selain itu, komunikasi lintas negara menjadi sangat mudah diakses melalui koneksi internet. Globalisasi tidak akan terjadi secara otomatis, akan tetapi ada faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, adanya pasar bebas. Yang ketiga, adanya transparansi pers. Yang keempat, adanya migrasi penduduk. Adapun bentuk-bentuk dari globalisasi adalah: yang pertama, globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh: yang pertama, konsumsi budaya bersama yang dibentuk oleh internet. Yang kedua, media budaya masyarakat. Yang ketiga, adanya perjalanan luar negeri. Adapun contoh globalisasi budaya adalah: yang pertama, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Hal ini menjadikan semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Yang kedua, cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri, seperti tren fashion Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Bentuk yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berintegrasi dengan yang lainnya, dimanapun dan kapanpun, lintas negara, serta batasan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi di online memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi di berbagai belahan dunia
termasuk Indonesia. Dengan adanya globalisasi komunikasi, berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas wilayah, kapanpun dan dimanapun dengan cepat, efektif, dan efisien. Berikut adalah contoh dari globalisasi komunikasi. Yang pertama, penggunaan HP sebagai alat komunikasi. Yang kedua, adanya video call, sehingga kita tidak hanya dapat sekedar mendengar suara lawan bicara saja. Yang ketiga, adanya internet. Yang keempat, munculnya berita-berita digital. Dan pastinya masih banyak ya contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, bentuk globalisasi yang ketiga adalah globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Adakah yang tahu yang dimaksud dengan perdagangan bebas? Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu lancarnya perdagangan internasional. Adapun contoh perdagangan bebas adalah yang pertama, EFTA. EFTA adalah asosiasi perdagangan bebas yang berada di kawasan Eropa. Yang kedua, AFTA. AFTA adalah asosiasi perdagangan bebas yang ada di masyarakat anggota ASEAN. Yang ketiga, OPEC. OPEC adalah organisasi dari negara-negara pengekspor minyak. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi adalah yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara, mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba. Yang kedua, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Yang ketiga, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Yang keempat, batas suatu negara akan menjadi kabur. Yang kelima, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Yang keempat adalah globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perubahan suatu sikap, kemajuan individu ataupun kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan dan peradaban suatu bangsa. Adapun contoh globalisasi iptek adalah yang pertama, pemanfaatan teknologi pengganti mesin sebagai alat produksi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir adalah globalisasi bidang transportasi. Globalisasi transportasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok ataupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan suatu wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Contoh globalisasi transportasi antara lain: 1. Penggunaan kereta cepat seperti Shinkansen. 2. Penggunaan pesawat terbang tanpa pilot. 3. Penggunaan mobil atau bus tanpa sopir. 4. Penggunaan radar. Globalisasi di bidang transportasi ini menjadi semakin berkembang karena didorong oleh beberapa faktor. Apa saja faktor itu? Yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena menuntut hidup yang mudah dan cepat. Yang kedua,
perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya penduduk. Yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi. Perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah paham sampai di sini? Sebelum kita lanjut, untuk mentes pemahaman kamu, marilah kita melaksanakan kuis. Silakan dikerjakan pada buku catatannya ya. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi. Sekarang kita akan melihat bagaimana dampak globalisasi dan bagaimana upaya untuk menghadapi globalisasi. Nah, sebelum kita lanjut, silakan kamu simak opini berikut ini ya. Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini semakin bertumbuh dengan cepat. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, dan hingga tahun ke depannya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini meningkat tajam, terutama teknologi komunikasi. Oleh karena itu, generasi milenial harus memiliki talenta digital agar tak tergerus perkembangan zaman. Dalam dekade terakhir, banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jaringan komunikasi. Banyak sekali aplikasi yang berbasis fitur internet yang dapat dijalankan di smartphone, seperti browser, email, sosial media, game online, dan sebagainya. Saat ini, smartphone menjadi barang yang sangat penting, terutama bagi remaja, sehingga sering dibawa kemana-mana. Remaja yang masih labil biasanya senang menunjukkan eksistensinya di sosial media, dan ada pandangan jika tidak memiliki sosial media di kalangan remaja, maka remaja itu dianggap katrok. Menulis status kegiatan sehari-hari dan curhat di sosial media menjadi rutinitas wajib, sehingga sudah menjadi hal lazim saat media sosial menjadi tempat curhat para penggunanya. Hal ini menjadikan remaja senang hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Selain itu, dampak negatif dari penggunaan smartphone yaitu bisa mengurangi daya konsentrasi. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi alternatif yang baik. Kemudian, bersikap bijak dengan perkembangan teknologi akan menjadi solusi dalam mengurangi dampak negatifnya. Ayo, bijaklah dalam menggunakan media sosial, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, dari opini tadi, globalisasi mempunyai banyak manfaat dan pengaruh bagi masyarakat di dunia. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh dan dampak negatif. Apakah kamu dapat merasakan pengaruh negatif yang terjadi dari globalisasi? Oke, untuk itu mari kita bahas
berbagai dampak dan pengaruh positif atau negatif globalisasi. Selamat memperhatikan ya. Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari. Dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi ini. Tak dirasa, rupanya globalisasi memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dampak atau pengaruh positif saja yang diberikan oleh globalisasi, tetapi juga pengaruh atau dampak negatif. Oleh karena itu, kalian sudah seharusnya bisa menyikapi globalisasi dengan bijaksana. Jangan sampai globalisasi ini justru membawa kalian pada perubahan yang sifatnya buruk atau negatif. Dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, masyarakat semakin maju. Globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke seluruh dunia, seperti mobil, motor, dan barang-barang elektronik semakin mudah didapatkan. Dalam bidang pertanian saja misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi. Yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah diinginkan. Apabila sesuatu telah berhasil dikerjakan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan yang diinginkan, maka disebut efektif. Misalkan, tugas A dapat selesai dengan pemilihan cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif. Sedangkan efisien dapat diartikan sebagai tepat, cermat, berdaya guna, dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Misalkan saja, ada dua cara. Cara A membutuhkan waktu 1 jam, sementara cara B membutuhkan waktu 2 jam. Maka, cara A lebih efisien dari cara B. Dengan kata lain, efektif adalah melakukan tugas yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan tugas dengan tepat. Yang ketiga adalah perekonomian suatu negara semakin meningkat. Globalisasi ekonomi tampak antara lain di bidang perdagangan, produksi, investasi, ideologi organisasi, pasar modal, dan pasar kerja. Salah satu dampak positif kehadiran globalisasi ekonomi adalah semakin berkembang dan menggeliatnya perekonomian sebuah negara. Hal ini salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman, damai, dan tentram karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut, seperti pencurian, pembunuhan, korupsi, dan lain sebagainya. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Saat ini, komunikasi sudah bergeser, di antaranya dengan surat elektronik seperti email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini, media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Dalam hitungan detik, pesan kita sudah tersampaikan. Yang keenam, berkembangnya dunia pariwisata. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Kesenjangan jarak tidak lagi menjadi masalah karena didukung dengan kemudahan sesama transportasi. Selain itu,
penyebaran informasi melalui media internet atau aplikasi smartphone menjadikan tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh wisatawan dengan mudah diketahui orang lain, sehingga mereka kemudian tertarik untuk berkunjung pula di tempat tersebut. Yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Saat ini, informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian, atau hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa dibendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Nah, sekarang kita akan lihat dampak negatif dari adanya globalisasi. Yang pertama adalah westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut kepirang-pirangan, pergi ke klub malam, dugem adalah beberapa di antara contoh perilaku westernisasi. Adapun faktor penyebab westernisasi adalah yang pertama adalah kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. Yang kedua, masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Yang ketiga, maraknya budaya barat dan akulturasi budaya. Yang keempat, kurangnya kesadaran masyarakat memilih budaya yang baik atau buruk. Yang kelima, munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Yang keenam, meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Adapun dampak positif dari westernisasi ini adalah yang pertama, kita dapat menguasai iptek. Yang kedua, terjadinya akulturasi atau percampuran budaya, sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal baru. Yang ketiga, penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang keempat, munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Selain dampak positif, westernisasi juga membawa dampak negatif. Yang pertama adalah lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Yang kedua, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Yang ketiga, gaya hidup yang bersifat konsumtif. Yang keempat, mencari segala sesuatu yang instan. Yang kelima, budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Dampak negatif yang kedua dari globalisasi adalah munculnya demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Akibat selanjutnya dari demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Dampak yang ketiga adalah kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Ketidakmerataan
dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial, di antaranya yaitu terjadinya kecemburuan sosial. Dampak yang keempat adalah terjadinya kriminalitas. Kriminalitas dapat disebut juga sebagai segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan semakin bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih dapat kita temukan. Contohnya, kriminalitas pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan lain sebagainya. Adapun faktor penyebab terjadinya kriminalitas adalah yang pertama, pertentangan dan persaingan. Yang kedua, perbedaan ideologi politik. Yang ketiga, kepadatan dan komposisi penduduk. Yang keempat, perbedaan kekayaan dan pendapatan. Dan yang terakhir adalah mentalitas yang labil. Adapun akibat dari kriminalitas adalah yang pertama, merugikan pihak lain, baik material maupun imaterial. Yang kedua, merugikan masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, merugikan negara. Yang keempat, mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kriminalitas adalah yang pertama, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Yang kedua, mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Yang ketiga, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Yang keempat, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Dampak negatif yang kelima dari globalisasi adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Pencemaran lingkungan ditandai dengan berubahnya tanaman lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Yang keenam, dampak negatif dari globalisasi adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja disebut juga dengan istilah juvenile delinquency, merupakan gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Kenakalan remaja juga dapat diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja yang berusia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, yaitu nilai dan norma yang diakui masyarakat, yang ditujukan pada orang, binatang, dan atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Penyebab kenakalan remaja ada dua, ada faktor intern dan ada faktor ekstern. Faktor internnya adalah krisis identitas, faktor kepribadian, dan faktor status dan perannya dalam masyarakat. Adapun faktor eksternnya adalah kondisi lingkungan keluarga, kontak sosial dari masyarakat kurang baik, kondisi geografis atau kondisi alam fisik, dan faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Yang terakhir, dampak negatif dari globalisasi adalah individualisme yang tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan orang atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk menghadapi globalisasi budaya adalah yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi
dan digunakan bersama-sama. Baiklah Yang kedua, sekarang mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga negara Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu, melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Yang kelima, mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Yang keenam, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Upaya menghadapi globalisasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, berkompetisi dalam kemajuan iptek. Yang kedua, meningkatkan motivasi untuk selalu berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kita mampu bersaing. Yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Yang kelima, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang, sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Adapun upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi adalah yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Yang kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi. Yang pertama adalah memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Yang kedua, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Yang terakhir, upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi adalah yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kamu, silakan kerjakan kuis berikut ini ya. Selamat bekerja.
Nah anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Kita berjumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.